Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Sekarang, mitologi itu mulai semakin menjadi tahayulisme. Itu semenjak Majapahit lengser. Ada 3 pengaruh ya di Nusantara: teologi, okultis, teosofi. Teologi itu ajaran yang mengajarkan tentang konsep material, surat, tulisan. Dimulai di Jawa dengan mengembangkan hukum primbon, hitungan arah seperti manis, pon, wage, kliwon, itu termasuk di ilmu teologinya Jawa. Makanya kitab orang Jawa yang teologi itu primbon, itu hitungan dino itu teologi menurut saya. Yang kedua, okultis, mempercayai energi atau daya magis di luar dirinya, lalu mempersonifikasikan menjadi makhluk-makhluk dewa, malaikat, demit, dan lain sebagainya. Sebenarnya hanya energi. Makanya membuat konsep dari primbon menjadi sedulur papat lima pancer. Maka kita memiliki catur kandapat. Diri kita itu sebagai pancer. Nur Muhammad kan begitu. Didampingi 4 sahabat, itu kan hasil sinkretismenya Sunan Kalijogo. 4 sahabat itu ya Ali, Utsman, dan selanjutnya itu peleburan dari Kakang Kawah Hadi Hari-hari kan sebenarnya. Jadi Kakang Kawah Hadi Hari-hari Getih Besar kan gitu. Nah itu dikelambangkan dalam hukum hari. Itu juga tradisi okultis. Karena mempercayai kalau Dewi Sri itu warnanya putih, duduknya manis, legi, itu di wetan. Kalau pon itu barat, warnanya jenar atau kuning, itu duduknya Betara Wisnu. Pon ada di barat. Juga bisa dipersonifikasi menjadi Saraswati, Dewi Pengetahuan. Itu kan mitologi. Karena memahami ada energi tadi orang Jawa. Kalau di selatan itu Bang atau Paing, duduknya Dewa Brahma, Jawoto Brahma. Dalam catur kandapat yaitu disebut Anggapati, Rajapati, Banaspati Raja, Butodemen, Sang Hyang Tuwiloka. Itu dalam Jawa kuno. Dan nanti kalau di utara itu Cemeng, Wage, itu duduknya Dewa Iswara atau Iswara, tengahnya Siwa Mancawarna atau Betara Guru. Nah itu sebenarnya mitologi. Lah kenapa kok dijadikan pasaran atau pekenan? Karena naluri orang-orang ketika Majapahit lengser, energi hanya digunakan untuk daya dorong memenuhi kehidupan sandang, pangan, papan. Maka disebut pasaran. Maka mbah saya dulu kalau mau jual kambing, jual apa tuh dihitung hari itu. Ini kemana arahnya, itu untuk menjemput energi. Lah permainan kodifikasi energi ini dijadikan mitologi karena leluhur itu tahu manusia itu memiliki sifat angin-anginan kalau mengikuti emosi dan pikirannya. Maka sebelum mencapai pencerahan terdalam itu harus butuh kodifikasi energi bersifat mitologi untuk memantapkan saat dia melangkah. Maka sebenarnya tidak ada menyembah patung orang Jawa, ada. Itu hanya sarana untuk melatih fokus agar pikiran dan perasaan tidak kemana-mana. Sebagaimana Anda sholat melihat tempat sujud, sebagaimana Anda memiliki lambang salib, itu hanya sementara untuk menenangkan hati. Kalau hati sudah tenang, ini lebur semua, tidak ada. Karena jimatnya ya ilmu dan kesadaran yang Anda amalkan itu, bukan bendanya. Nah, objek di luar dirinya itu hanya membantu mengunci perasaan dan pikiran yang masih kesana kemari, difokuskan satu titik. Nah, orang Jawa membentuk itu dalam stupa, dalam candi, patung, Dwarawati, Dwarawati, Kala Kirtimurka. Itu wajah buta kala itu melambangkan godone sedulur papat yang ada di dalam diri kita itu, ya Mutmainah, Supyah, Amarah, atau Sarpa, Kenoko, Kubo, Karno, Wibisono. Itu mencekam wajahnya sengeri itu. Karena yang lebih mematikan dan lebih jahat, berbahaya itu ya nafsu manusia itu sendiri yang paling ngeri. Demit itu tidak ngeri-ngeri amat. Udah ada tahu demit malah di podcast kok. Kalau orang itu ya manusia yang ada. Yang paling jahat dan kejam itu ya uang. Tapi juga. Lah leluhur
menggunakan mitologi yang dikembangkan yang paling jelas untuk memahami tentang kala. Maka ada namanya Batara Kala. Batara Kala itu adalah waktu. Karena yang paling mengerikan itu adalah gulungan waktu. Tidak ada manusia yang bisa melawan waktu kecuali dia suwo. Maka Batara Kala itu hanya kalah ketika sudah masuk kepada sang yang agurun-gurun atau sang yang paramasunya. Maka Batara Kala dan Buta Kala. Batara Kala adalah waktu, Buta Kala adalah sebab akibat. Khodo dan Khodar. Suwung itu apa? Pasrah total itu suwung. Suwung itu dimensi. Di dalam pengalaman batin itu lenyapnya seluruh eksistensi tubuh kita. Kita mengalami pengalaman yang transenden tadi, yang sudah tidak ada apa-apa, hanya ada ambekan kan gitu. Itu pengalamannya. Tapi wohe dari suwung itu membentuk tindakan yang bijaksana. Hasil akal berpikir yang mulai bijaksana. Itu hasil dari orang-orang yang sering mengalami sunya atau suwung. Karena apa? Karena emosi dan pikiran sudah diriset, sudah dikendalikan. Maka dalam tradisi Jawa yang dipentingkan laku, bukan merubah kesadaran orang dari luar, tapi merubah energinya. Karena ketika energi dirubah, laku akan berubah, tingkah laku itu akan berubah sendiri. Karena sekali lagi orang bertindak disharmonis yang kita nyatakan jahat, itu karena orang itu dalam kondisi kelelahan. Karena defisit energi. Saat kelelahan ekstra, pikiran dan perasaan itu ruwet. Maka ketika bertingkah itu seringkali disharmonis. Orangnya nengkih, penuh luapan emosi, penuh ambisi, penuh kestakan. Itu kan wong loros. Tapi kita menuduh dia jahat. Ya mesake lah itu. Iku wong loro diduduki jalane nambah. Karena nyatanya dia Anda sebut jahat itu karena mengganggu kita. Justru penyakit itu sifatnya mengganggu, maka dia disebut orang sakit. Bukan orang jahat. Dia mengganggu diri kita, ekosistem alam semesta, lingkungan. Kan penyakit ini, ya disembuhkan, bukan dibinasakan. Nah inilah healing masal. Weruh angeruh itu di sini. Nah Kundalini itu salah satu dasar pencerahan itu adalah healing, nambahnya awak dewi. Karena diri kita itu jiwa yang sakit. Semenjak turun ke bumi itu kita merasa terpisah dengan keluarga besar kita yaitu Tuhan. Maka kita butuh bersosial, butuh identitas, butuh pasangan, butuh apa? Karena kita merasa jiwa yang sepi semenjak terpisah dari Sang Yang Suwung. Karena kita adalah suweng ting gelenter. Kita adalah suweng yang berceceran, bingung. Saiki sapa to asalku? Keluargaku itu siapa kan gitu. Tapi ketika dia sudah menemukan keluarganya tertinggi yaitu Tuhan, ya ayam orang kesepian. Jadi Tenang. apa ya? Tidak merasa sepi di tempat sepi dan tidak apa ya di tempat ramai juga bisa. Ya topok yang ramai itu. Ya, apa ya maksudnya ketenangan meskipun ramai. Iya. Jadi antara lonely sama alone itu kan berbeda. Iya. Kesendirian dan kesepian kan gitu. Iya. Makanya kalau orang Jawa disebut liep anglayuto. Itu sendiri lenyap di dalam diri kita. Iya, betul. Tapi kalau kesepian itu ada kecemasan dan ketakutan karena merasa terpisah dengan apapun saja. Itu defisit. Keterpisahan ini membuat kita merasa kesepian, membuat kita merasa harus diperhatikan. Dengan egois, sombong, mengidentitaskan diri kita, itu kan orang kesepian sebenarnya. Merasa. Maka ketika kita sergap meditasi, kita tidak menjadi orang yang kesepian. Karena kita sudah menemukan keluarga kita yang disebut Tuhan. Maka tidak ada lagi ilusi keterpisahan. Kita tidak pernah merasa terpisah. Akhirnya hidup itu hanya perayaan kebahagiaan. Gusti itu hanya menyuruh kamu tuh ibadah. Ibadah itu meningkatkan level energi agar membentuk ayam tentrem. Di dalam ketenangan dan ayam tentrem, disitulah kesucian terjadi, disitulah sinar. Maka kamu berpotensi rahmatan lil alamin.